Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang hasil undian untuk fase grup Liga Champions musim ini yang dilakukan semalam. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 732.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Bahkan ada banyak konten dari channel YouTube Triple B yang pernah trending di YouTube. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa dukungan dari teman-teman akan semasif ini. Dan tentu saya berharap dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Maka itu seperti yang saya selalu katakan, bahwa sekali saya netral teman-teman, maka saya akan tetap netral. Anyway, yang menarik bagi saya untuk Liga Champions musim ini tidak ada Liverpool dan juga Chelsea, dan ada Manchester United, Arsenal, dan juga Newcastle United yang comeback ke Liga Champions. Kalau Manchester United, walaupun pernah absen dari Liga Champions, tapi mereka kan tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali berlaga di Liga Champions. Tapi Arsenal, apalagi Newcastle, sudah lama tidak berlaga di fase grup Liga Champions, teman-teman. Jika Arsenal itu terakhir kali berlaga di fase grup Liga Champions adalah pada musim 2016-2017, maka Newcastle United lebih lama lagi. Terakhir mereka bermain di fase grup Liga Champions itu adalah pada musim 2002-2003. Tapi bukan berarti bahwa dua tim tersebut tidak punya peluang untuk lolos dari fase grup, walaupun Newcastle berada di grup neraka. Karena contohnya saja musim lalu kan, Inter juga berada di grup neraka kan, ketika mereka satu grup dengan Barcelona, Bayern Munchen, kemudian ada juga Victoria Plzen. Tapi justru mereka bisa lolos dari fase grup bahkan sampai ke final, dan juga bisa memberikan perlawanan ke Manchester City. Jadi memang nothing is impossible in football, dan tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Dan jika Arsenal gak bisa lolos dari fase grup, ya saya gak yakin sih Arteta akan bertahan sebagai pelatih dari Arsenal, karena nih grup mereka nih sebetulnya kan gak berat. Dan bagi Manchester United, ya lawan mereka yang berat di grup tuh hanya Bayern Munchen. Jadi seharusnya Manchester United tuh bisa lolos. Kalau saya hanya khawatir sih soal Arsenal, bukan karena saya fan Arsenal, tapi tim ini kadang-kadang aneh teman-teman. Ketika diunggulkan, justru mereka akan sulit untuk perform. Jadi ya memang sih Arsenal punya peluang untuk lolos. Saya tidak pernah mengatakan gak punya peluang, tapi tidak akan mudah. Newcastle punya peluang, mereka harus berjuang. Manchester United yang untuk saat ini di atas kertas punya peluang yang lebih baik daripada Arsenal dan juga Newcastle, dan tentunya Manchester City juga ya. Grup mereka itu kan gak sulit ya, jadi artinya mereka akan bisa lolos lah dari grup mereka. Nah, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman ya, dari grup A sampai grup H ini ya, seperti biasa nih, banyak sekali grup di Liga Champions. Dan coba nih teman-teman lihat nih, ya kan, ke meja saya. Ada bintang-bintangnya kan, seperti Liga Champions juga. Jadi dari grup A ya, ada Bayern Munchen, Manchester United, Copenhagen, dan juga Galatasaray. Ketika saya melihat grup A ini, ya langsung saya fokusnya ke Bayern Munchen dan juga Manchester United. Karena ini kan adalah dua tim yang kuat ya. Walaupun Manchester United kali ini ya masih diragukan, karena di awal musim kan performa mereka belum konsisten, tapi tetaplah mereka adalah tim yang kuat, dan feeling saya mereka akan bisa lolos dari grup A ini. Kalau Copenhagen, Galatasaray, ya bukan artinya mereka tim lemah, mereka dua tim kuda hitam, tapi kayaknya akan sulit lah bersaing dengan Munchen dan juga Manchester United. Dan Manchester United nih, Erik ten Hag harus bisa memanfaatkan pertandingan-pertandingan kandang mereka ya, untuk bisa mendapatkan maximum points. Dan juga berikut ketika nanti mereka lawan Bayern Munchen. Dan yang menarik kali ini kan Munchen punya Harry Kane, dan pelatih mereka Thomas Tuchel yang sebelumnya pernah melatih di Liga Inggris kan, melatih Chelsea. Dan Erik ten Hag, ya inilah tantangan bagi dia untuk membawa United lolos dari fase grup. Kemudian dari grup B, nah ini yang saya deg-degan nih, Sevilla, Arsenal, PSV, dan Lens. PSV ini tim yang bagus. Kali ini mereka dilatih oleh Peter Bosz ya, yang sebelumnya pernah melatih Ajax. Mereka lolos dari playoff kan, mengalahkan Rangers. Sevilla sebetulnya di Liga Champions gak berapa bagus, tapi agak bisa diremehkan juga. Ketika bermain di Super Cup, oke juga kan performa mereka lawan City, tapi kali ini kan gak ada penjaga gawang mereka Bono ya. Kalau Arsenal saya selalu was-was, walaupun tadi saya mengatakan ya mereka punya peluang untuk lolos, tapi gak akan gampang bagi mereka.
Jadi kalau bagi saya Arsenal masih 50-50 nih lolos dari grup B, dan saya gak bercanda sama sekali. Kemudian kita ke grup C. Nah ini Real Madrid kan satu grup dengan Napoli ya, jujur ya, saya gak bohong sama sekali ya teman-teman ya. Sebelum undian saya sudah feeling kayaknya Napoli ini akan satu grup dengan Madrid. Ternyata benar. Dan bagus juga satu grup, biar ketemu sekarang aja di fase grup. Napoli juga adalah tim yang kuat, walaupun ya kali ini mereka gak seperti musim lalu ya. Pelatihnya aja sudah beda ya, bukan Spalletti ya. Kalau nggak salah Rudi Garcia ini. Madrid ya dengan Jude Bellingham lagi bagus. Kemudian ada Braga yang lolos dari playoff kan. Mereka menyingkirkan Panathinaikos. Kemudian ada Union Berlin ya, debutan ya di Liga Champions. So, for me, Madrid and Napoli can go through. Feeling saya dua klub ini akan bisa lolos dari grup C, nggak ada masalah. Dan dari grup D, nah ini dia finalis ya. Musim lalu Inter satu grup dengan Benfica, kemudian Salzburg dan juga Sociedad. Nah sekilas kalau kita ngelihat nih Inter seharusnya bisa lolos, tapi hati-hati. Sociedad ini tim yang sekarang lagi meningkat performanya. Hati-hati, mereka nih yang akan bisa menjegal Inter atau Benfica. Dan yang menariknya kan Inter yang menyingkirkan Benfica kan dari Liga Champions musim lalu di babak perempat final. Padahal form dari Benfica lagi bagus tuh musim lalu. Jadi ini kembali nih ya mereka berduel. Ini tentu ada misi balas dendam juga dari Benfica. Inter harus berhati-hati. Jadi saya feeling nih Inter akan sulit juga nih untuk lolos dari grup D ini, karena ya ada Benfica, ada Sociedad. Beda jika mereka bertemu di fase gugur, mungkin akan beda tuh situasinya. Memang Inter musim ini lebih bagus ya materi pemainnya ya. Ada banyak pemain berpengalaman, tapi gak akan mudah bagi mereka untuk lolos dari grup D ini. Jadi kalau bagi saya ya peluang mereka 50-50 juga, sama seperti Arsenal. Kemudian ke grup E, Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, dan Celtic. Nah ini paling sulit untuk diprediksi tim mana yang akan lolos. Ini sulit banget nih karena kekuatannya nih ya sama bagusnya. Lazio, Celtic memang ya kalau dilihat dari antara tim-tim yang berada di grup E ya mereka yang di atas kertas paling lemah ya, kayaknya mereka sulit lolos. Atletico Madrid, Feyenoord, nah saya ngelihat ini semua tim ya di grup E ini punya peluang untuk bisa lolos nih teman-teman. Ini akan menarik nih menunggu tim mana yang akan lolos. Atletico oke, mereka masih dilatih oleh Simeone, tapi saya melihat permainan mereka sudah mulai dibaca oleh tim-tim di Eropa ya. Jadi gak akan gampang juga mereka untuk lolos. Feyenoord kita tahu adalah tim yang kuat dari Belanda selain PSV. But I think it will be tough for them. Lazio punya peluang, so we see. Kalau menurut saya ya ini semua tim ada peluang ya, tapi kalau saya milih sih kalau yang bisa lolos adalah Lazio dan Feyenoord, karena dua tim ini selalu bermain menyerang ya, daripada Atletico aduh mainnya bertahan terus kasar. Udah bosan saya nonton permainan seperti itu. Dan kemudian ini dia nih grup F, grup neraka ya. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, dan juga Newcastle United. Sebetulnya memang kalau kita lihat dari grup F ini, kita tentu akan mengunggulkan Paris Saint-Germain untuk lolos. Tapi jangan salah, Milan juga lagi bagus, materi pemain mereka jauh lebih baik daripada musim lalu. Dan mereka jauh lebih produktif, terlihat kan di awal musim ini. Mereka mencetak lebih banyak gol. Dortmund, walaupun sudah gak ada Jude Bellingham, sudah gak ada Erling Haaland, tapi mereka tetap tim yang kuat. Dan pelatih mereka masih sama. So mereka memberikan ancaman ke Paris Saint-Germain dan Newcastle United. Jangan remehkan Newcastle United loh, karena mereka punya pemain-pemain yang cepat di depan yang akan bisa memanfaatkan situasi counter attack. And grup G, walaupun tidak menutup kemungkinan Newcastle lolos, tapi feeling saya akan berat lah. Mereka sudah lama absen, walaupun materi pemain mereka agak buruk, tapi pelatihnya ini yang saya ragukan. Kalau di Liga Inggris sih boleh saja Eddie Howe ya. Kita lihat nanti di Liga Champions seperti apa. Ya kita semua punya prediksi kita masing-masing kan. Jadi prediksi saya Paris Saint-Germain dan Milan lah yang kemungkinan akan lolos. Tapi kalau Milan gak lolos, itu merupakan salah satu kejutan besar dari Liga Champions musim ini. Because this time their players are lebih berkualitas ya kan, dan mereka punya pemain-pemain yang lebih berpengalaman, apalagi sekarang mereka punya striker yang tajam seperti Pulisic kan. Dan di grup G, nah ini grup yang gampang sih bagi Manchester City juara bertahan, karena mereka satu grup dengan Leipzig, Crvena Zvezda, dan juga Young Boys. Nah teman-teman mungkin bingung, ini Crvena Zvezda ini tim dari mana? Ini tim dari Serbia yang dulunya mereka itu masih merupakan bagian dari Yugoslavia ya. Dulu kan ada negara Yugoslavia ya, sekarang kan sudah ada pecahan. Nah ketika nama mereka itu dulu masih Red Star Belgrade, mereka pernah menjadi juara loh dari Piala Champions Eropa. Pada saat itu di final mereka mengalahkan Marseille melalui adu penalti. Saya ingat banget karena saya nonton pertandingan itu live di TV. Dan saya pada saat itu menjagokan Red Star Belgrade. Mereka punya pemain-pemain yang bagus. Ada Prosinecki, ada juga Darko Pančev, yang kemudian setelah itu mereka pada pindah ke Eropa.
Dan mereka bermain bertahan total di pertandingan tersebut. Sudah lama, tapi saya masih ingat 91 kalau nggak salah pertandingan tersebut setelah Piala Dunia. And then ada Leipzig. Ya Leipzig memang sering mengancam, tapi feeling saya akan tersingkir. Ya kalau untuk sementara yang saya unggulkan adalah Manchester City. Kalau 3 tim lainnya punya peluang yang sama untuk mengikuti Manchester City. Dan grup H, ini juga grup yang gampang banget buat Barcelona. Mereka satu grup dengan Porto, Shakhtar, dan Antwerp. Kalau Shakhtar biasalah ya, tim kuda hitam, ya kayaknya akan sulit untuk bisa lolos bersama Barcelona. Porto, oke, mereka mungkin akan menyulitkan Barca, tapi feeling saya Barca akan bisa lolos dari fase grup kali ini setelah mereka gagal musim lalu untuk lolos dari fase grup. Dan Antwerp, saya gak yakin Antwerp ini bisa lolos dari fase grup. Jadi itu dia teman-teman, ulasan saya yang singkat, padat, dan juga jelas. Liga Champions kali ini lebih kompetitif. Dan ada beberapa tim yang sebelumnya sulit untuk bisa masuk ke fase grup ya, seperti PSV Eindhoven ketika mereka gagal masuk ke fase grup musim lalu. Kemudian kali ini ada Braga, ada Union Berlin, ada juga Real Sociedad kali ini di Liga Champions, ada juga Newcastle, kemudian ada juga Crvena Zvezda yang pertama kali ya akan bermain di fase grup Liga Champions. Ya feeling saya akan ada banyak kejutan dari Liga Champions musim ini, dan bukan tidak mungkin dua finalis yang nanti akan ketemu di final Liga Champions musim ini adalah 2 tim yang jarang lolos ke final. Bisa saja itu terjadi teman-teman. Memang sih Real Madrid adalah juara dari Liga Champions yang paling banyak dan mereka dinilai sebagai raja Eropa. Tapi menurut saya musim ini lebih berat bagi mereka karena sebetulnya mereka gak punya target man seperti Karim Benzema, Ronaldo ya. Jadi ini juga akan merupakan musim yang berat dan gak mungkin juga selalu mengandalkan Jude Bellingham. City, oke, they're a good team, tapi Kevin De Bruyne absen untuk waktu yang lama. Belum tentu juga dia akan bermain seperti biasanya ketika kembali. United, oke, jika mereka lolos dari fase grup, tapi mereka harus punya striker yang tajam. Arsenal, lagi-lagi saya ragukan mereka akan bisa bertahan lama di Liga Champions. Ya gak masalah kan saya ragukan, karena saya fan-nya dan saya paham betul bahwa para pemain mereka kadang-kadang mentalnya tuh gak kuat. Jadi ya Paris Saint-Germain kita nggak tahu nih Mbappe mau membuktikan apa lagi nih. Ya mungkin sekarang tanpa Neymar dan Messi ya dia bisa berbuat lebih banyak lagi. Ya mungkin juga nih Paris Saint-Germain nih bahaya juga nih ya. Ya mereka bisa saja nanti lolos ke final. Dan ya tim mana lagi? Tim dari Jerman ya Bayern Munchen. Ya mungkin Harry Kane ini adalah kepingan yang dibutuhkan oleh Thomas Tuchel untuk bisa melengkapi puzzle-nya. Karena ketika Munchen itu kehilangan Lewandowski, tampak jelas mereka sulit ya untuk mencetak gol. Ya kalau untuk saat ini saya belum bisa memberikan prediksi tim mana yang akan menjadi juara, tapi feeling saya 2 tim yang akan bertemu di final seperti yang tadi saya katakan adalah 2 tim yang jarang lolos ke final teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.